Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk aja lah, santai kita ambil berkat. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam walladzi jama'a fi hadzal majlis al-mubarakah بركة الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار والتريك الأجيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المخدار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد، وأقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يا الله واهدي قلبي واسلس بجاه محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita dikumpulkan Allah di tempat yang mulia di mana kita membaca sirah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam memperingati Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus haul Abah Gurus kumpul dan dirangkai dengan haul Sahibul Bait. Mudah-mudahan pahalanya terlimpah kepada abah mama kita, keluarga kita yang sudah meninggal, terutama keluarga Sahibul Bait, dengan peringatan yang mulia ini di malam yang penuh berkah Sayyidul Ayyam, malam Jumat yang membaca salawat berlipat ganda diberikan Allah Subhanahu wa taala pahalanya, artinya untung kada jadi malam Sabtu. Jadi digeser ke malam mulia, pimpinan daripada segala malam-malam yang lain. Yang ulun hormati dan muliakan hadratul habaib wasyaraib, ayahanda kita semua yang hadir ini, Imam alhamdulillah Al-Habib Ayahanda Al-Habib Ahmad Rafiq Al-Qadri beserta keluarga, banyak ading sidin, Habib Fadli, Habib Nofiar Al-Qadri dan anak beliau Habib Umar Hussein, cucu hadir, alhamdulillah. Berarti sayang banget lawan keluarga nang mengundang nih hadir sekeluargaan, masya Allah. Wajib memperhatikan keluarga sidin yang mengundang ini. Juga para habaib yang lain, ayahanda kita Habib Syekh Al-Hindwan, Habib Faisal Al-Khairid, Habib Naufal Al-Qadri, dan yang lain yang tidak mengurangi rasa hormat udun kepada para habaib anak cucu baginda Rasul yang ada di luar. Juga mudah-mudahan berkat kehadiran pian-pian ditambahkan ilmu dan hidayah kita yang berada di tempat ini. Ada nyaman berdiri. Muhammad. Nyaman berdiri, ada sedikit apa peregangan otot. Nah itu supaya lancar adalah nyaman bepandir. Insyaallah kada buah mai malam ini. Dan guru-guru kita ini mudah-mudahan dengan kehadiran cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hajat-hajat kita cepat dikabulkan Allah, baik hajat yang diangankan sekarang ataupun yang sudah tertunda lama, mudah-mudahan segera Allah kabulkan, amin amin ya rabbal alamin. Dan guru-guru serta para asatid dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hajat-hajat kita juga umpat takabul. Guru Hamdan, alhamdulillah, Guru Abbas, Ustaz Ridha, Ustaz Qasim dan yang lainnya, dan tidak lupa kepada Sahibul Bait, keluarga
Haji Abdul Somad bin Abdul Sakim dan Bapak Haji Adi. Mudah-mudahan lakas beliau naik haji ulang. Amin. Amin. Kabul. Di malam yang mulia ini mudah-mudahan Allah jagakan kita daripada fitnah akhir zaman yang sekarang ini di mana-mana heboh lah tentang virus. Virus itu sama dengan kita makhluk Allah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, mengambil berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'amdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Waktu kekanakan mengaji innahu huwas samiul basir. Huanya banyak benar guru. Huwas samiul basir. Innahu huwas samiul basir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ala dini khalilihi atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat yang pertama kita baca, insyaallah di mana-mana orang mengungkapkan daripada acara Isra Mi'raj ini dengan sebutan ayat bahwasanya Allah Ta'ala menjalankan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asra bi'abdihi, yang menjalankan akan hambanya lailan pada malam hari, bukan di siang hari. Kalau kita umatnya siang malam kena mi'rajnya. Minal masjidil haram, dari masjidil haram ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa. Dengan apa tujuan? Banyak tempat yang disinggahi serta mengambil berkah, mengenang daripada sejarah asar-asar dari nabi-nabi terdahulu. Singgah di Madinah beliau mengambil berkat sembahyang 2 rakaat. Bahkan dikatakan di dalam kitab Dardir, beliau singgah di Hadramut, itu negeri Madinah kedua yang kemudian beliau sembahyang pun 2 rakaat di sana. Kemudian menuju Baitul Maqdis di mana Nabi Isa alaihi salam dilahirkan, dan mengambil berkat serta sembahyang dengan beberapa anbiya yang ada di Baitul Maqdis. Jadi sembahyang lagi lah nabi-nabi mereka kada mati. Wali aja kada mati, masa nabi mati. Alladzi barakna haulahu, yang adalah tempat itu barakna, telah memberi berkat oleh Allah Ta'ala haulahu, di sekelilingnya Masjidil Aqsa. Itu tempat ribuan nabi dikuburkan. Kenapa? Karena jumlah para nabi itu 124.000 semuanya dengan Rasulullah. Jadi yang dimakamkan di Masjidil Aqsa itu puluhan ribu, bukannya 1.000-2.000 lagi. Jumlah nabi ini 124.000. Cuman kita wajib saking sayangnya Allah dengan umat, diwajibkan mengetahui 25 aja cukup. Kada termasuk Nabi Khidir. Nabi Daniel kada termasuk. Nabi Samsun, Samun kada termasuk. Cuman 25 itu aja, dan ini pun banyak yang kada hafal.
Nang hafal nomor 25-nya aja itu di luar kepala. Haulahu, jadi berkati tempat itu. Sesudah itu baginda Nabi SAW naik ke Sidratul Muntaha melalui langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh untuk mengambil perintah. Bukannya bertemu Allah saja, mengambil perintah. Kalau bertemu Allah itu dari Masjidil Haram sudah bertemu. Mulai lahir baginda Nabi, mulai belum lahir sudah bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai terkecoh, karena kita sering membayangkan ketika penceramah atau orang di pidato ini menyampaikan seolah-olah Nabi ini mendatangi Allah di hadratnya. Bahkan ada nang berceramah sampai Allah duduk di kursinya aja. Ini kacau. Asra bi abdihi, berjalan Nabi itu dijalankan Allah. Amun kada Allah menjalankan, jangankan Rasulullah itu dijalankan Allah, karena beliau makhluk juga. Cuman Allah memuji akan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Rasulullah dipuji Allah. Nah, ini pukulan bagi orang-orang yang kada tahu-tahu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pekerjaan Allah memuji akan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang menyambati kita bahapsian ini, bemaulitan, bapa ajar, betapakan terbang, bapa basyair-syairan, kita memuji Rasulullah dengan sebutan apa? Ya Nabi Allah, ya Habib Allah, wahai Nabi Allah, wahai kekasih Allah, wahai utusan Allah Rasulullah. Kita puji beliau dengan sebutan yang mulia. Ya man arsalkallahu rahmatan lil alamin, wahai orang yang diutus untuk membawa rahmat bagi sekalian alam. Itu puji-pujian kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebanyak apapun pujian kita tidak bisa mengalahkan pujian Allah kepada baginda Nabi. Allah langsung, wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi kita ini mengikuti Rasul, mengikuti Allah SWT, mengumpati Allah, memuji Rasulullah. Kalau ada orang yang kadang hendak mau memuji Rasulullah, berarti orang itu kadang mau umpat Allah Subhanahu wa taala. Nang kadang lancak ulun sampaikan bahwasanya Allah bersalawat kepada Nabi, lalu kita bersalawat juga kepada Nabi. Beruntung malam ini Bapak jadi sekeluarga mengadakan acara di malam yang mulia. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu ada As-Samarkandi menyampaikan hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW yang menyuruhkan bahwasanya beliau bersabda, Rasulullah SAW bersabda, aksiru minas salati alayya yaumal jum'ati wa laylatul jum'ati. Banyak-banyaklah kalian itu, kata baginda Nabi SAW, bersalawat kepadaku pada hari Jumat dan malam Jumat. Fa innal malaikah, maka sesungguhnya kata beliau, malaikat-malaikatku tuballighuni salatakum alayya fi sairil ayyam. Mereka menyampaikan salawat kalian itu kepada aku, setiap harinya menyampaikan kepada aku salawat yang kalian baca itu. Illa lailatal jum'ati wa yaumal jum'ah, kecuali malam Jumat atau hari Jumat. Fa inni asma'u, sesungguhnya aku mendengar langsung, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatan man sabda alayya bi udhunain, orang yang bersalawat kepada diriku dengan kedua telingaku. Jadi rasakan kalau kita bersalawat ini malam itu di hadapan baginda Nabi, karena Nabi langsung mendengar dengan telinga beliau, bukan malaikat yang menyampaikannya. Apa untungnya bersalawat? Allahumma shalli ala Muhammad.
itu satu. Di dalam kitab Tuhfatul Raghibin yang dikarang oleh Datu Kalampayan Syekh Muhammad Rashad Al-Banjari, ada dua situ kelebihan kita membaca salawat kepada Nabi SAW. Yang Nabi SAW itu bersabda, kata beliau, aksiru minas salati alayya, perbanyaklah oleh kalian bersalawat kepada diriku, fa innaha tudfi'u ghadbul jabbar, karena orang yang memperbanyak bersalawat kepadaku itu memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang bersalawat itunya selamat terus, kada dapat bala, jauh daripada bala Allah Subhanahu wa taala. Watufi'u kaidas syayatin, dan melemahkan tipu daya syaitan. Jadi korong ahli salawat itu ngalih digoda syaitan. Ngalih digoda syaitan. Apalagi habaib. Habaib ini syaitannya 1000. Amun kita ini 5 aja. Amun habaib ini mau belajar, hebat benar, mau turun ke majelis, nah paling top sudah habibnya. Kenapa nama menggoda 1000? Sudah 1000 setannya jenderal pulang. Amun kita ini colet aja, sincolet aja setannya. Nah ini kelebihan anak cucu baginda Rasul. Ya, harap benar pulang. Oh nya amunnya yang penjahatnya banyak, penjahatnya jenderal, polisinya jenderal juga, jagoannya jenderal, apa namanya nih, penjahatnya jenderal juga nak mengganggu. Amun biasa aja juga. Nah itu memperbanyak salawat. Satu, melemah tipu daya syaitan. Di hadis lain kata beliau, Syekh Muhammad Al-Syad Datu Kalampayan menuliskan hadis dari baginda Nabi SAW, walaupun hadisnya munqati. Kata beliau, aksiru minas salati alayya, perbanyak oleh kalian bersalawat kepada diriku, fa innaha nurun fil qabri wa nurun ala sirat wa nurun fil jannah. Karena memperbanyak bersalawat kepadaku itu, kata beliau, akan menjadi cahaya nanti di dalam kubur. Kubur orang yang bersalawat kepada Nabi SAW itu terang benderang, penuh cahaya, kadang-kadang pang, yakin. Dan wa nurun ala sirat, nanti melewati titian jembatan Siratul Mustaqim bersama cahayanya baginda Rasul SAW. Jadi setiap orang yang bersalawatlah dituntun Nabi. Setiap orang yang bersalawat dituntun baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi banyaklah Nabi. Satu aja nabinya, cuman asarnya menyebar. Ujar Habib Ali, fantasyarat atharu syarafihi fi awalimi syahadah wal ghuyub. Memancar asar daripada cahaya baginda Nabi Muhammad SAW tadi, alam-alam yang dapat disaksikan dan alam-alam yang tidak dapat disaksikan. Asaru syarafihi fi awalimi syahadah, alam yang bisa disaksikan, wal ghuyub, gaib-gaib non di dalam kubur itu gaib. Di mizan, di sitian Siratul Mustaqim, sampai nanti di surga nang belum lagi notabene orang-orang nang kasana aja melihat. Tapi kita sudah diberi gambaran oleh Allah, oleh guru-guru kita dari ilmu baginda Rasulullah SAW. Ini malam Jumat, malam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidul Ayyam, pimpinan daripada segala hari. Jadi bila malamnya malam. Kelebihan daripada orang bersalawat kepada Nabi SAW lagi yang disampaikan ulun suka membaca menyampaikan yang sudah ulun paham benar ini, yang diajarkan guru ulun dari perkataan Al-Imam Al-Qutub Habib Abu Bakar bin Muhammad Syatta radhiyallahu an, yang kata beliau dalam kitab Fathul Mu'in itu, walis salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam
Dan bagi orang yang bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fawaidun la tuhsa. Banyak faedah-faedahnya, la tuhsa, tidak kurang sedikit pun. Minha, tapi yang disebutkan sebahagiannya aja. Sebahagian kecil disebutkan. Tajribul qalba minaz zulmah. Pertama, menghidupkan hati daripada kegelapan. Wah, ini. Jadi misalnya kita selama ini sembahyang kita kada khusyuk, kada hudur, kada hudu, lah banyaki berselawat kepada Nabi SAW. Itu akan membuat sembahyang kita kena bertambah, bernaik, berkhusyuk. Sampai karena kita merasa kalau kita sembahyang itu disembahyangkan, bukan merasa seorang nang sembahyang. Jadi mudah-mudahan ini kita bisa membuang sifat syirik di dalam diri kita. Jadi di sembahyang itu nyaman daripada sembahyang seorang uyuh. Banyaki berselawat. Berselawat ini kada perlu berguru banyak. Kenapa? Karena selawat itu bisa menjadi murabbi mursyid kita nanti. Duit pindah kada tapi ada. Banyak yang berselawat. Disebutkan yang ketiga kah, yang keempat nanti itu. Itu tujribul qalba minaz zulmah. Yang kedua, watuqna anis syekh, mengkayakan diri daripada peguruan. Artinya mengkayakan hati daripada peguruan. Orang yang banyak berselawat itu ingat terus sebunyi dengan guru, dan mengkayakan hatinya dengan gurunya. Kalau dia berselawat sekali, gurunya dapat 10 kali. Kenapa? Gurunya yang menyampaikan ini mesti ada MLM-nya. Satu guru melajarkan kepada 10 murid, menyuruh berselawat. Kemudian murid yang 10 ini berselawat, gurunya biar kada berselawat lagi, sama 10 kali sudah berselawat. Jadi satu selawat dibalas 10 nikmat oleh Allah SWT. Amunnya 10 kali 10, 100 gurunya dapat. Muridnya berbanyak lagi dapatnya. Dan di hati muridnya bertambah kaya. Kenapa? Karena muridnya kena mengajarkan pulang salawat ini kepada orang di bawahnya. Tambah sugih gurunya yang di atas. Yang ketiga, watakunu sababan lil wusuli. Bersalawat itu menyebabkan sampai apa nang di cita-cita. Jadi kita hendak mencita-cita apa, salawati aja. Muhammad bin Ali Haddad. Nah ini, salawati dulu. Mau mobil, salawati dulu. Mau rumah, salawati dulu. Mau bini, salawati dulu. Nah, sambil diganang muhanya, bacakan salawat. Tabayang-bayang tuh bang. Tabayang-bayang di mata. Wah, lagunya ada. Hah? Yang sudah bini kira apa aja tuh, cuman kada purun lah. Tambah cantik bininya, tapi ya kan bininya tambah cantik bininya. Bisa benar ma'alihakan. Woi. Itu lanjut aja nih, bahaya. Yang keempat, mempersingkat waktu. Yang keempat, waktu kathirur rizqa, membanyakakan rezeki. Ujar Habib Abu Bakar, membanyakakan rezeki. Jadi orang yang bersalawat itu rezekinya banyak. Dan yakin aja, amun yang sudah keluar nih yakinnya karena diganti Allah, berlipat ganda Allah gantikan. Sebabnya yang menyambat ini merasakan sudah. Ada perlu kita mengangkat baras behemat saja makan di orang.
Rezekinya ditambah Allah. Membanyakkan rezeki. Kalau sepanjang lembar, manu akan mengurayakan ini. Yakin aja kita semuaan. Dan yang kelima, wa annaman aksara minha. Ujar Sidin, dan bosnya orang yang memperbanyak membaca salawat, haramallahu jasadahu 'alan nar. Mengharamkan Allah Ta'ala jasadnya itu dimakan api neraka. Api neraka kada bisa makan jasad orang yang bersalawat. Banyak bersalawat, banyaknya tuh seapa? Nah, sekurang-kurangnya 50 kali. Sekurang-kurangnya, sebanyak-banyaknya apa? Sebanyak-banyaknya mun hendak tahu tulisan seorang ini surgakah kadakah kena, istiqamah membaca salawat jangan kurang pada 1000 sehari. 1000 sehari itu ada dalam riwayat Imam Muslim, Sahih Muslim. Nabi SAW bersabda, wajar beliau, man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi asran. Siapa yang bersalawat kepadaku sekali, Allah balas nikmat 10 kali. Man shalla alaihi asran sallallahu alaihi mi'atan. Siapa bersalawat kepadaku 10 kali, Allah balas rahmat dengan 100 kali. Wa man shalla alaihi mi'atan sallallahu alaihi alfan. Yang bersalawat kepadaku 100 kali, Allah balas dengan rahmat 1000 kali. Wa man shalla alayya alfan. Siapa yang bersalawat kepadaku 1000 kali, ujar Sidin, fama'wahul jannah. Allah siapkan rumahnya di surga. Lalu ada kita sering dengarkan di YouTube, ada di Facebook, jadi baguru apa? Siapa nang kada kurang membaca salawat 1000 kali sehari, inya kada dimatikan Allah kecuali melihat rumahnya dulu di surga. Nah, ini janji Nabi sebelumnya. Rasulullah SAW menyampaikan, siapa yang membaca salawat kepadaku 1000 kali, fama'wahul jannah, inya masuk surga. Itu ujar Nabi. Seharusnya kan man shalla alayya alfan sallallahu alaihi asyra ulufin. Siapa yang bersalawat kepadaku 1000 kali, Allah balas nikmat rahmat kepadanya itu 10.000 kali. Harusnya begitu bersambung terus. Bila 10.000 kali baca salawat, 100.000 kali dia dapat nikmat dari Allah. Tapi sampai 1000 kali kita bersalawat, sudah kita dapat jatah tiket untuk masuk surga. Nah, ini janji Rasul. Dan Nabi SAW itu orang yang bila berjanji, as-sadiqul amin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah, as-sadiqul wa'adul amin. Orang yang berjanji tidak pernah ingkar, yang bisa dipercaya. Nah, ini fadilah untuk membaca salawat kepada Nabi SAW. Banyak lagi yang lainnya. Cuman itu yang di dalam kitab yang disebutkan. Nah, kalau yang baru-baru ini yang ulun pernah dengar, ya Habib Umar Jasidin. Al-Kutub Al-Imam Habib Umar bin Muhammad bin Hafiz. Bila hendak Jasidin membaiki diri, banyaki baca salawat. Bila hendak membaiki diri atau membaikkan orang, suruh bersalawat kepada Nabi SAW. Bila bersalawat itu Jasidin akan merubah nang asalnya pribadi tadi kurang bagus menjadi bagus. Bahkan tulisan kita di Lauh Mahfuz yang asalnya tulisan neraka bisa berubah jadi surga. Berkat salawat kepada Nabi SAW. Jadi acaranya Isra Mi'raj Haul Guru, cuman karena perintahnya di situ yang nyata, intinya bersalawat selain sholat kepada atau menyembah Allah dengan mengerjakan sholat 5 waktu yang asalnya 50 waktu. Nah, 50 waktu itu berapa rakaat? Wallahu a'lam. Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha ketemu
dengan perintah tersebut diminta oleh Nabi Musa supaya mengurangi. Jadi isyarat ya kalau Nabi Musa melihat, bukannya itu semuanya aturan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa melihat wajahnya Rasulullah ada altar bekas daripada bertemunya Allah dengan Rasulullah. Allah dengan Rasulullah kadang pernah berpisah. Jadi mengambil perintah kemudian turun lagi. Masih kebanyakan wahai Rasul. Sampai 9 kali. Tertinggal 5 waktu. 5 waktu itu 17 rakaat. Diminta lagi. Naik lagi. Kurangi sedikit pang lagi. Supan aku sudah aja Nabi. Kebanyakan sudah berkurang. 45 waktu dikurangi Allah. Yang asalnya 50 waktu. Cakanya kita ini mengerjakan ibadah itu 50 waktu sehari semalam. Kada ada lagi yang begawinya. Kada ada yang kawinnya. Haur beribadah aja seharian semalaman. Artinya lebih mudah mengartikan ayat di surah Al-Hujarat itu yang bunyinya apa? Ma khalaqtul jinna wal insa. Ad-Dariyat. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia ini kecuali hanya untuk menyembah aku. Gawian kita menyembah Allah aja. Kada ada yang lain. Itu ayatnya. Untungnya dimudahkan dalam segala pekerjaan. Setiap kita ingat Allah, gugur ibadah sudah. Liya'buduni ay liya'rifuni. Jadi setiap ibadah itu kayak apa caranya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Setiap pekerjaan kita itu bagaimana kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita begawi kayak apa caranya kita ingat Allah. Amun ingat Allah itu mesti ingat lawan yang mengenalkan Allah. Bila kita ingat dengan yang mengenalkan Allah, sama gugurnya sudah kita ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengingati Rasulullah nang kayak apa caranya? Mudah aja. Amun belajar, amun kada belajar, ya nang kayak apa aja. Kada mau dapat di mana belajar aja, ya ke majelis. Datangi gurunya. Amun di Anupang di sini belajarnya, ini kayaknya nyamanan. Belajar di sini, kasihan yang menjelaskan panjang benar urusannya. Nang bagus itu ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu yu'ta walam ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Jadi kita yang datangi guru, jangan guru yang mendatangi murid. Itu ngarinya keharatan. Jadi mesti murid yang mendatangi guru. Mun hari ini Pak, ini cuman kita mengenang dan membesarkan orang yang dibesarkan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua dibesarkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidaklah orang itu bisa membesarkan orang yang dibesarkan Allah kecuali dibesarkan Allah. Jadi benar-benar kita di sini menjunjung tinggi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena orang yang membesarkan orang yang dibesarkan Allah itu akan dibesarkan Allah SWT. Man yu'adzim hurmatillah, siapa-siapa yang membesarkan apa-apa yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, fahuwa khairun 'inda rabbih. Orang itu akan mendapat kebaikan di sisi Tuhannya. Apa? Dibesarkan Allah juga. Apa yang paling dihormati Allah? Memang ini sindiran kepada Baitullah, Raudah Rasulullah. Tapi ada yang lebih dibesarkan Allah, dihormati Allah, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa selalu mengutamakan Rasulullah dalam hati kita daripada yang lain. Bila ada yang lain, tadinding nabinya. Jadi itu, mudah-mudahan kita diingatkan Allah terus. Kuncinya ke Allah jawab. Minta ingatkan supaya kita ini selalu dimesrakan
bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, supaya amal ibadah kita itu penuh dengan rahmat. Ada di lain-lain tempat udah sebutkan bila kita beribadah itu ingat dengan Rasulullah, maka ibadah kita itu penuh dengan rahmat. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Amun kita beribadah lupa dengan Rasulullahnya, maka ibadah kita itu kadada rahmatnya. Lupa kita dengan yang membawakan rahmat, kayak apa anak dapat rahmat. Jadi bila kita membaca maulid, duduk walaupun angang-angang aja, kita ingat lawan Nabi. Duduk kita ngangang-angangnya kita itu, kita dapat rahmat dari Allah, rahmat yang besar. Ini sudah ngangang-ngang, kada ingat pulang lawan Nabi, masukin lalat muntung. Habis sam. Amunnya ingat lawan Nabi, orang mengalat kada wani masuknya, takutan. Nah, apa aja dalamnya tuh bercahaya terang benderang. Nah, itu mudah-mudahan kita bisa diingatkan Allah terus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak apa caranya supaya ingat ya, rancaki ke majelis. Nah, itu. Dan lagi pesan abah guru sekumpul, jangan meninggalkan majelis ilmu. Mungkawajah sidin, jangan sekali majelis ilmu jangan ditinggalkan. Itu pesan sidin. Amun bujur cinta lawan sidin gawi, amunnya sebulan sekali turun nang sidin. Maksud sidin itu setiap hari, kalau bisa jangan meninggalkan majelis ilmu. Untung kita nih saban malam ada aja majelis. Jadi kalau cinta bujur-bujur mahabbah dengan guru sekumpul, ancaki turun ke majelis. Pesan sidin. Amunnya kadada jua ke majelis, yang kayak apa hendak benar cintanya lawan abah guru. Nah, ini mudah-mudahan kita dicintakan Allah kepada orang-orang yang dicintai Allah, kepada Rasulullah, kepada keluarga Rasulullah, kepada guru-guru kita, dan cintakan Allah kepada abah mama kita. Banyak orang dengan abah mama aja lupa. Masya Allah, na'udzubillah min dalik. Dan beruntung ini malam keluarga mengingati orang tuanya. Yang di dalam Al-Quran itu disebutkan Allah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jadi sudah menunaikan kewajiban kita kepada Allah, jangan menyembah Tuhan selain Dia. Lalu ujar Allah Ta'ala, dan kepada kedua orang tuamu berbuat baiklah, dan ini salah satu daripada perbuatan baik kepada orang tua. Mudah-mudahan Allah membalaskan kebaikan pian berataan Sahibul Bait yang sudah berterima kasih kepada Allah melalui kuitan, melalui baginda Nabi Muhammad SAW, melalui anak cucu baginda Nabi dan guru-guru, dan melalui orang tua. Sama itu namanya bersyukur, terima kasih lawan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya ampun maaf, minta hal minta redha. Yang sedikit ini mudah-mudahan memberi manfaat terutama kepada ulun dan kepada kita semua yang hadir, dan kepada keluarga kita yang hadir. Mudah-mudahan dibukakan hati oleh Allah untuk cinta kepada Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud bi kulli makan. La ilaha illallah al-mazkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin wa bisan. La ilaha illallah al-aman min zawalil iman. Wa min fitnati syaitan. Ya qadim al-ihsan. Kam laka aina mil ihsan. Ihsanukal qadim.
يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.